Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di episode perdana untuk podcast Bisik 2026 atau Bincang Inspiratif Kika 2026. Bersama saya Ridho Wira Satria Setiawan sebagai moderator dan juga narasumber hebat kita kali ini. Oke, mungkin kita bisa langsung perkenalan atau kenalan langsung sama narasumber kita. Boleh teh kenalan dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rosa Mary. Senang sekali ya bisa menjadi narasumber pada kegiatan podcast hari ini, gitu aja Kang. Oke, sebelum lanjut, kita ada kuis menarik nih di story Instagram Formadikip Unsika seputar podcast kita kali ini. Jadi jangan lupa simak videonya sampai akhir dan nantikan kuisnya. Ya Kang. Oke, nah selain itu teh saya dengar-dengar teteh itu salah satu mahasiswa yang mendapatkan KIKA dan juga mendapatkan jabatan mahasiswa berprestasi di Unsika gitu. Mungkin boleh diceritain dulu gak teh mungkin kesibukannya teteh akhir-akhir ini tuh apa aja sih gitu. Oke, terima kasih Kang atas kesempatannya ya. Jadi, kesibukan akhir-akhir ini memang setelah UAS itu saya ada persiapan buat magang. Oke. Kebetulan, saya juga kan di semester 7 Oh, semester nih. Iya 7. betul. Oke. Jadi persiapan magang aja banyak kan yang harus dipersiapkan mulai dari Hmm. administrasi, terus juga persiapan mengajar. Kebetulan saya background-nya dari pendidikan gitu Oke, ya. sama berarti saya Iya, juga ya, pendidikan. dari pendidikan jadi, persiapan mengajarnya juga harus perlu dimatangkan gitu sih, Oke, Kang, berarti untuk kesibukan kesibukan akhir-akhir ini. mahasiswa akhir ya, Teh, Iya, untuk betul persiapan magang, mungkin sekali. skripsi juga. Udah mulai cari-cari topik Oke, nih. aduh sibuk buat pusing juga Iya, udah mungkin ya, mulai Teh. kerasa semester akhirnya gitu. Oke, Mhm. mungkin selanjutnya ya, Teh, sebelum ke pembahasan utama gitu, mungkin bisa diceritain nggak, Teh, dari perjalanan dan pengalamannya, Teh, selama kuliah sampai mendapatkan jabatan mahasiswa KIP berprestasi gitu? Oke, ini sebenarnya long journey ya, long Oke, journey dari semester 1 sampai semester mau naik semester 7 nih, oke. ya kan. Dari awal semester struggle-nya, kerasa banget ya, di mana saya merantau juga jauh ya Oh, dari merantau, Medan oke, iya, dari Medan jauh dari banget Medan ya? jauh banget ke sini, terus harus merasakan apa ya, homesick juga karena Oke, jauh dari orang tua ya. mhm. Jadi di semester awal itu fokusnya, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, Oke, gitu. karena berbeda lingkungan ya, Teh. Betul, beda lingkungan, beda cuaca, makanan semuanya Betul, beda harus gitu ya. disesuaikan lagi gitu. Betul, jadi semester awal beradaptasi, tapi dari situ, saya berpikir saya punya tanggung jawab. Kebetulan saya punya beasiswa KIP kuliah gitu Oke, ya, saya punya tanggung jawab untuk, berprestasi lah, aktif oke, di kampus dan berprestasi. mhm, Dari situ saya berangkat untuk mencari-cari info lomba oke, berarti gitu. kasih feedback dari kitanya gitu ya, Iya Teh? betul. Jadi kita sebagai mahasiswa itu, terutama mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah kan Mhm, bukan hanya menerima gitu ya, betul, tapi kita juga harus harus memberi, memberi, iya. betul, Apa sih yang setuju. kita berikan gitu ya, aktif berorganisasi, berprestasi, mengikuti banyak lomba gitu. Dari situ saya berangkat untuk, mencari-cari info lomba. Karena kebetulan saya sangat suka menulis ya, Mhm, jadi saya cari informasi lomba menulis, oke, esai. pendidikan banget berarti ya, Teh? Iya, pendidikan banget. Jadi dari situ saya berangkat, dan saya cari-cari referensi lah, dari situ saya berangkat ikut lomba dan, dikasih kesempatan buat menang itu jadi bekal untuk menjadi mahasiswa berprestasi sih, iya. Oke, berarti Teteh juga punya rasa, ingin memberi gitu Iya sebagai mahasiswa betul, KIPKA, bukan hanya mhm, menerima saja. mhm, Oke, perlu dicatat juga untuk teman-teman nih sebagai mahasiswa KIPKA, bahwasanya kita tidak hanya ingin diberi saja, tapi juga kita harus memberi gitu ke, iya. yayasan ataupun tempat yang memberikan kita beasiswa, Betul sekali, seperti itu. Kang. Oke, bisa diceritain gitu gak sih Teh, saat pertama kali Teteh mengetahui Teteh itu lolos, beasiswa Mmm. KIPKA. Nah itu gimana sih Teh perasaan Teteh ataupun keluarga Teteh gitu? Oke, jadi waktu itu kan saya mendaftar KIP kuliah itu berbarengan dengan SNBT nih. Iya, Jadi, pada saat saya sudah lulus SNBT sangat berharap banget untuk lulus KIP kuliah juga. oke. Karena saya tahu secara yang saya tahu ya, KIP kuliah itu bukan hanya membantu, meringankan UKT, tapi Iya, juga ada biaya hidup gitu betul. kan. Jadi orang tua saya juga berharap bahwasanya saya dapat KIP kuliah juga Mhm, berbarengan dengan SNBT. Terus pada saat saya buka pengumumannya, saya senang sekali ya, of course, keluarga saya juga senang mhm. sekali, di mana saya dapat beasiswa KIP kuliah, di mana, dalam pikiran saya beasiswa KIP kuliah ini sangat meringankan beban orang tua. Betul, sangat membantu juga ya, Teh. Membantu banget, apalagi, UKT kan cukup
mahal besar ya, gitu besar ya. juga biayanya gitu. Sangat membantu, meringankan banget, terus ada biaya hidupnya juga di mana saya bisa mempergunakannya untuk biaya pendidikan gitu sih. Oke, berarti sangat bersyukur juga ya Teh karena Betul mendapatkan sekali. beasiswa dari KIPKA gitu. Betul sekali. Oke. Oke, sebelum mengenal KIPKA gitu Teh, Teteh itu ada keraguan atau hambatan gitu nggak sih Teh? Jadi Teteh berpikir sampai kayaknya nggak bisa lanjut kuliah deh gitu Mmm. sebelum mengenal KIPKA. Oke, jadi sebelumnya background, ekonomi orang tua saya juga cukup struggle ya dari awal gitu. Terus untuk biaya pendidikan kan bukan yang murah gitu ya, Betul, besar setuju banget biaya Teh. untuk pendidikan bukan hanya UKT dan biaya-biaya lainnya. Hmm, Dan dari awal juga orang tua saya itu udah berharap setidaknya ada beasiswa yang menolong gitu betul. kan. Dan saya juga mengusahakan mudah-mudahan beasiswa KIP Kuliah ini menjadi jawaban atas, penantian saya gitu Oke, ya. Terus dari awalnya sih orang tua saya bilang kalau misalnya, KIP Kuliah ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban atas, struggle itu gitu oke. ya. Dan dari awal sih ada keraguan kalau misalnya nanti tidak dapat beasiswa, kemungkinan biaya yang saya akan keluarkan itu besar gitu loh. Jadi dari awal tuh emang udah sangat berharap dapat beasiswa sih untuk Oke, membantu ya oke. gitu. Karena betul ya Teh, biaya kita di kuliah itu bukan cuma UKT aja sih, Iya tapi bayar kos betul, mungkin dan juga mhm, kehidupan kita sehari-hari gitu, makan, dari mhm, perjalanan juga transportasi gitu. mhm, Oke. Nah, kalau dari titik balik Teteh nih, mhm, atau alasan terkuat Teteh sehingga bertekad harus mendapatkan pendidikan tinggi gitu mhm. Teh, terlepas dari kondisi ekonomi gitu, bagaimana tuh Teh? Oke, jadi menurut saya untuk meraih sebuah impian Mhm, gitu ya, pendidikan adalah jawabannya. betul, Betul. Jadi sepakat. ketika kita udah, mengenyam pendidikan, itu bisa menjadi garansi kita untuk mencapai impian, tujuan kita gitu loh. Jadi, pendidikan itu bukan hanya sekedar, merubah mindset kita Oke, aja, tapi menjadi batu loncat untuk kita ke depannya, oke, gitu. Jadi menurut saya pendidikan itu cukup sangat penting ya, sangat penting oke. sekali dan saya juga berharap dengan adanya pendidikan ini bisa menjadi jawaban orang tua saya juga, bisa membanggakan kedua orang tua juga gitu dengan mencapai impian melalui pendidikan gitu sih. Oke, pendidikan juga yang saya tahu ya, Teh, itu memutus rantai kemiskinan ya, betul. Betul, betul Jadi sekali pendidikan tuh betul sekali. sebagai apa ya, salah satu jalan untuk kita bisa meraih masa depan yang cerah gitu ya, Teh. Betul sekali, Kang. Oke, perlu dicatat juga nih untuk Mhm, teman-teman. Jadi kita tidak hanya menganggap pendidikan itu cuma sekolah aja, tapi adalah salah satu solusi kita agar bisa menjadi lebih baik juga ke depannya. betul betul sekali. Oke. Nah, sebagai penerima KITKA ya, Mhm, Teh, seringkali memberikan tekanan tersendiri gitu, baik dari internal ataupun eksternal. Nah, gimana sih cara Teteh jaga kesehatan mental dan juga tetap percaya diri di lingkungan kampus ini, Teh? oke, jadi kesehatan mental itu kan merupakan salah satu isu penting, Betul. terutama di, kalangan kita Mhm, mahasiswa gitu ya. Saya juga udah merasakan bagaimana sih mental down itu, mhm. apalagi di semester-semester awal, semester 1 di mana saya fokusnya adaptasi, tapi di Oke. situ juga berbarengan dengan adanya burnout dari tugas Oke, kampus gitu banyak ya. banget tugas soalnya ya, Teh, Iya kayaknya. betul, jadi semester 1 pun udah merasakan tugas yang menumpuk itu Mhm, udah ada gitu, belum lagi beradaptasi dengan lingkungan yang baru betul. gitu ya. Ada rasa, apa ya, homesick sehingga kesehatan mental juga cukup terganggu Oke. waktu itu gitu ya. Jadi cara saya untuk tetap mempertahankan kesehatan mental ini yang pertama adalah self love terlebih dahulu. Oke, mencintai diri Mencintai diri sendiri. sendiri itu paling penting gitu ya. Cara kita mencintai diri sendiri itu bagaimana sih? Yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan, Oke. kesehatan diri, makan yang teratur, tidur yang teratur gitu ya. Walaupun tugas menumpuk ya gak apa-apa lah sekali-sekali untuk, begadang ya, nggak Oke. apa-apa, tapi tetap harus menjaga, Kesehatan gitu ya. kesehatan iya betul. Yang kedua adalah, self reward sih, Kang. Oke. Iya self reward. Self Jadi reward, betul sih itu salah mhm. satu gengsi banget sih Gengsi harus banget. dilakukan. Jadi self reward itu bukan hanya membeli barang atau pergi Mhm. ke mana, cukup dengan, nonton drama misalnya Betul, gitu ya, istirahat mendengar sejenak musik gitu ya, iya Teh. betul. Jadi self reward itu sangat penting. Terus, untuk menjaga kesehatan mental perlu berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga juga Oke. sih, Kang, untuk tetap menjaga kesehatan mental dan kewarasan ya, apalagi Oke, sering-sering mahasiswa. curhat ya, Teh, di Iya, talk mungkin. betul. Ada kan masalah-masalah di kampus gitu kan, ada juga mungkin beban-beban yang berat bisa diceritakan, jadi udah lebih lega gitu kalau misalnya Oke. cerita sama keluarga. And then, beribadah sih yang paling penting, Kang. Betul banget, itu salah satu Iya, poin utama ya, iya Teh. betul. Jadi, tetap apa ya, tetap, beribadah agar hati tetap, lega gitu Oke. sih untuk menjaga kesehatan mental.
Oke, berarti poin utamanya adalah self love ya Teh. Self Berarti kita love, harus iya tahu betul. dulu kekurangan kelebihan kita Mhm, sendiri dan juga cara kita agar bisa lebih rileks ke depannya gitu ya. betul sekali, Kang. Oke Teh, karena kita sekarang adalah mahasiswa FIPKA ya, Mhm, pasti ada stigma atau pandangan tertentu mmm, kepada penerima beasiswa FIPKA gitu. mhm. Dan cara Teteh gitu memposisikan diri agar tetap apa ya, selanjutnya tuh agar tetap enjoy gitu sebagai penerima FIPKA, bagaimana sih caranya Teh? Karena agar apa ya, pandangan orang kan berbeda-beda gitu ya Teh, Iya agar betul. tidak terlalu dibeda-bedakan gitu. Betul, jadi di kalangan mahasiswa itu seringkali yang penerima beasiswa itu kan dianggap, ada stigma tersendirilah gitu Betul, ya. Tapi sebagai mahasiswa itu seharusnya tidak harus, dikotak-kotakan gitu betul, kan, semuanya sama gitu mhm, loh. Tapi, sebagai mahasiswa beasiswa KIP kuliah ini, kita harus juga bisa, beradaptasi dengan lingkungan kita, terutama di teman-teman. Kita juga harus oke, pintar bergaul, mhm, bersosialisasi, dan kita juga harus menunjukkan bahwa kita aktif gitu. betul, Karena kan interaksi kita punya sosial ya tanggung Teh? jawab, iya betul. Oke, Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita tuh punya tanggung jawab gitu ya, bukan hanya diberikan tapi kita juga harus, berkontribusi. Kalau misalnya belum berkontribusi kepada masyarakat, dengan diri kita sendiri dulu, dengan lingkungan kita. Misalnya dengan betul. teman-teman, bergaul dengan baik, bersosialisasi gitu ya. Jadi, dengan adanya sosialisasi kita juga membantu orang-orang sekitar kita, Betul. teman-teman gitu ya. Kita tidak perlu harus merasa dikotak-kotakan, Mhm. tapi kita ya melakukan yang terbaik dari kita gitu Oke, sih. berarti dari diri kita dulu ya, Teh. Kita Iya, tidak menganggap diri betul. kita tuh beda gitu dari Mhm, yang lain, tapi kita betul. melakukan hal yang biasa bagi diri kita gitu. Mhm, betul sekali, Kang. Oke, karena Teteh sekarang itu semester akhir ya, Teh, semester 7 pasti Betul. banyak banget nih kesibukan dari mulai, nyicil skripsi, Mhm. magang, dan sebagainya gitu. Nah, strategi Teteh buat semuanya itu terjalankan dengan baik tuh gimana sih, Teh, caranya? Oke, jadi saya belajar manajemen waktu Oke, itu ya, manajemen waktu. manajemen waktu itu mulai dari semester 3, di mana setelah saya pikir-pikir kayaknya manajemen waktu adalah jawaban dari semuanya. Karena di Oke semester 1 dan 2 itu saya sering banget, wasting time, heeh, oke menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat gitu, oke doom scrolling-lah apa oke segala macam. Jadi dari situ saya belajar manajemen waktu, saya, bikin time block kayak gitu, mulai oke dari jam segini ke jam segini saya ngapain gitu ya. oke Terus mungkin yang pertama saya prioritaskan adalah perkuliahan. oke Tentu perkuliahan, setelah itu saya juga mempergunakan waktu itu untuk, mengikuti lomba. Saya cari informasi lomba sering sekali gitu ya, cari informasi lomba, and then juga, waktu itu sempat mengikuti komunitas gitu oke. ya. Jadi, sebaik mungkin mengatur waktu. Saya sarankan sih kepada teman-teman itu bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi untuk manajemen waktu. Misalnya dari jam, sekian ke jam sekian kita harus ngapain sih, Oke dan itu harus ditepatin gitu. Jadi kita nggak boleh, "Ah, udah nanti aja," tapi harus, tetap mempertimbangkan kita habis ini mau ngapain sih. Jadi oke waktu yang kita pergunakan itu tidak terbuang sia-sia oke gitu. Jadi untuk mengaturnya dan strateginya adalah manajemen waktu, itu sih yang oke, paling penting. manajemen waktu berarti ya, Teh. Kita Mhm. harus tahu prioritas kita dan juga membuat jadwal di keseharian kita tuh mau ngelakuin apa Iya, aja. Oke. betul. Terus, selama Teteh mendaftar sebagai mahasiswa KIPKA Mhm gitu ya, Teh, mhm. skill apa saja sih yang Teteh dapatkan selama, menjalani sebagai mahasiswa KIPKA itu? Oke, dari semester 1 kan saya sudah, mendapat binaan gitu ya dari kalau tidak salah latihan dasar kepemimpinan Oh dari iya, KIP oh kuliah. iya betul Iya dari KIPKA. betul, mhm. Jadi di situ saya mendapat banyak sekali informasi gitu ya dari pemateri bahwasanya, apa sih yang harus kita lakukan sebagai, mahasiswa KIP kuliah gitu ya. Terus, ada juga, skill-skill yang terbangun dari sana, Oke dari soft skill dan hard skill-nya. Kalau oke dari soft skill-nya sih saya mendapatkan bagaimana sih berkomunikasi dengan yang baik. Saya oke belajar banyak banget dari situ, and then leadership-nya juga gitu oke. ya, karena, Formadikip kan banyak sekali ya event-nya gitu ya, Betul, banyak sekali. melatih leadership kita juga gitu ya, dan juga, karena tanggung jawab yang besar yang kita dapatkan dari beasiswa ini kan mewajibkan kita untuk aktif gitu ya. Betul. Kalau misalnya saya memilih kan aktifnya itu di lomba. Jadi, setelah saya mengikuti lomba, critical thinking, problem Oke solving-nya juga jalan gitu oke, kan. Jadi lambat laun juga mendapatkan mhm, skill-skill baru gitu ya, Teh? skill-skill baru terbangun dari kewajiban itu sendiri Oke gitu loh, Kang. Dan, hard skill-nya juga terbangun dari tanggung jawab tersebut. Saya kan, ikut banyak lomba sekali gitu ya. Terus dari sana juga terlatih copywriting-nya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan kepenulisan itu mhm, mulai terbangun oke. gitu, Kang, gitu sih.
Oke, berarti lambat laun ya Teh, selama Teteh mengikuti kegiatan yang memang Mhm. sangat positif dan juga produktif, Teteh mendapatkan, feedback, skill-skill yang memang sangat berguna gitu ya Teh, Iya, dalam betul kehidupan sekali. sehari-hari gitu. Oke. Nah, bagaimana sih Teh pengaruh komunitas atau sesama penerima Mmm. KIPKA dalam membentuk pola pikir Teteh saat ini gitu? Oke, kebetulan kan saya udah menerima banyak informasi dan kenalan gitu ya dari semester awal terutama, ke penerima beasiswa KIP kuliah Oke, lainnya gitu, teman-teman saya yang lain. Tapi yang paling saya soroti adalah adanya Farmadikip ini, Kang. Permadikip, Iya oke. betul, dari semester awal tuh udah benar-benar merangkul Mhm, sekali gitu ya, benar-benar sebuah keluarga mhm, gitu loh, Kang. mhm, Jadi, tidak merasa sendirian, kita oke, juga terapresiasi gitu loh, oke, terapresiasi dengan adanya Mmm, pendataan mahasiswa berprestasi itu oke. ya, Kang. Jadi, setiap bulannya ada itu, terus nanti di akhir juga ada pemberian hadiah Oke, sebagai reward-nya. apresiasi juga ya Iya, Teh? sebagai apresiasi. Terus dengan adanya banyak event yang diselenggarakan, jadi kekeluargaannya itu sangat terasa banget, gitu Oke, loh, Kang. Jadi saya merasa tidak sendirian di sini, banyak juga penerima beasiswa KIP kuliah yang rutin sharing, gitu, oke. Kang. Jadi ketika kita juga bertemu, banyak hal yang kita, obrolkan, jadi tidak merasa sendirian. Jadi itu sangat penting banget ya untuk teman-teman semuanya, apalagi teman-teman mahasiswa baru gitu Oke, ya, Kang, apalagi nanti calon mahasiswa iya, yang calon bakal mahasiswa keterima gitu. keterima KIP kuliah, nanti gabunglah dengan Farmadikip dan juga Betul. sharing-sharing dengan, teman-teman penerima beasiswa KIP kuliah lainnya. Oke, berarti Formadikip cuman, bukan cuman komunitas aja ya Mhm, atau organisasi, tapi juga sebagai rumah bagi kita mahasiswa KIPKA agar bisa produktif bersama gitu betul dan juga sekali, Kang. teman, apa ya, teman yang saling merasakan gitu ya, Teh? Mhm, Oke. betul sekali. Hmm. Oke, apakah ada masa di mana Teteh merasa gagal atau berada di titik terendah saat kuliah gitu ya, Teh? Mmm. Nah, gimana sih cara Teteh buat bangkit lagi gitu, semangat lagi, cara menghadapinya tuh gimana sih? Oke, jadi saya merasakan kegagalan dan juga down itu apalagi di awal-awal semester ya, Kang, di mana fokusnya beradaptasi, tapi beradaptasi di lingkungan yang baru dan bahkan tidak seorang pun yang kita kenal itu sangat susah ya. Betul. Iya, jadi sangat sulit untuk beradaptasi dari awalnya itu, terus juga, lambat laun saya mulai bangkit dari, homesick dan segala Oke. jenisnya itu ya, dan juga kegagalan itu bukan sekali 2 kali saja yang saya Oke, rasakan oke. gitu ya, Kang. Apalagi ketika saya mengikuti lomba itu bukan sekali 2 kali saja, dari 10 lomba yang saya ikuti itu yang menang Oke. itu 3 kali, kalahnya lebih banyak 7 kali gitu. Tapi Oke. gimana sih kita berangkat dari kegagalan itu, yang pertama adalah kita harus merubah mindset terlebih Oke, dahulu. dari diri kita sendiri ya, Teh? Betul, Kang. Jadi ketika kita mengikuti sebuah aktivitas, yang kita pikirin adalah, "Aduh takut banget nih ikut ini, takut gagal, Mhm. takut, bakal berdampak negatif," jangan pikirkan langsung ke sana. Oke. Yang penting adalah kita coba terlebih dahulu. Oke. Jadi nanti teman-teman itu pada saat mengikuti sebuah kegiatan lebih menyesal tidak mengikuti daripada tidak mencoba, Oke, betul gitu loh, aku Kang. sangat setuju sih, Teh. Iya, jadi banyak kegiatan apapun loh itu, jadi Mhm, kayak, kepanitiaan lah, mhm, lomba, atau mengikuti sebuah forum apa dan segala macamnya itu bukan hanya sekedar, "Aduh ini gimana ya, takut sibuk nih, takut mhm, gimana, takut mengganggu," tapi setidaknya kita mencoba dulu. betul. Dari situ kita bakal belajar, "Oh ternyata seperti ini." Terus manajemen waktu kita juga bakal lebih terbangun dari Oke, situ, terlatih ya, Teh. Oke, berarti terlatih. start doing dulu nih, Start lakuin doing dulu gitu, dulu, baru, betul. teman-teman juga merancang ke depan. Di tahun pertama kuliah, nah Teteh ingin menyampaikan pesan apa sih ke diri Teteh sendiri gitu? Oke, ini sangat deep banget ya, Kang, oke. Jadi, Oke, ketika saya ketemu dengan diri saya yang cukup struggle ya di awal-awal oke, semester itu, saya ingin menyampaikan bahwa all the things, have paid gitu loh. Jadi oke, semuanya bakal terbayarkan asal mau mencoba gitu dan mau, beradaptasi keluar dari comfort zone kan, keluar oke, dari zona zona nyaman. nyaman, Oke, iya. Jadi ketika kita sudah keluar dari zona nyaman, kita bakal menemukan hal-hal yang baru yang akan bermanfaat ke diri kita ke depannya. Jadi saya oke. sangat, berterima kasih juga ya kepada diri saya di semester 1 yang tidak menyerah gitu, Kang. Jadi Oke, ya udah tetap mencoba walaupun mungkin banyak kekalahan, mhm, struggle-nya juga, down juga, tapi tetap oke. mau bangkit. Itu sih pesan saya, Kang. Oke, berarti pesan untuk teman-teman juga nih, kita harus Mhm, bisa keluar dari zona nyaman, jangan ingin berada di zona yang itu-itu aja gitu. iya Cobalah hal betul, baru gitu ya, Teh. cobalah hal baru, gitu. Oke, sebelum kita masuk ke penghujung podcast kita kali ini nih, Teh, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman penerima KIPKA Unsika juga. Oh Oke, yang mungkin wow, aku mewakilinya gitu. mhm, Oke, untuk yang pertama nih, Teh,
tips untuk lancar public speaking serta mengatasi rasa gugup ketika public speaking itu bagaimana sih Teh? Oke, ini mungkin menjadi pelajaran juga terutama mahasiswa kan perlu dilatih public speaking-nya gitu ya, Betul. Kang, ya. Oke, kebetulan saya ada mata kuliah public speaking juga di Oh iya semester Teh? 6 ya. Wow, Jadi saya udah cukup belajar bagaimana sih menyampaikan sebuah topik gitu ya, oke. melakukan public speaking di depan banyak orang gitu Mhm, ya. Yang pertama adalah teman-teman praktis terlebih dahulu, oke. latihan. Oke, Jadi kalau latihan nih. mungkin belum berani, di depan orang banyak, Mhm, berbicara di depan cermin. oke. Berbicara di depan cermin, apa topiknya diungkapkan saja gitu, Oke, kan Kang. kita bisa ngeliat gitu ya Teh, diri kita tuh kalau misal berbicara di depan umum tuh bagaimana gitu, biar kita bisa Iya, sesuaikan kembali. betul. Disesuaikan Oke, kembali body language-nya gimana, tone-nya oke, seperti apa. Jadi, saya sarankan berbicara dengan cermin terlebih dahulu. Setelah itu oke. mungkin berbicara dengan teman-teman, sekitar dulu Sekitarnya? iya, teman-teman dekat, kira-kira, apa yang kurang, jadi ada feedback dari mereka Oke, gitu. Yang ketiga mungkin kita harus beranikan, berbicara di depan kelas, oke, ya presentasi terlebih dahulu, mhm, dari situ akan melatih kita bagaimana sih membuat sebuah presentasi yang baik oke, gitu kan. betul. Dari pembukaan, body, Isinya message-nya gitu ya? iya, sampai closing-nya gitu. Dari situ kita belajar sehingga pada saat kita nanti diberi kesempatan, baik di depan umum gitu ya, Mhm, jadi MC, moderator, dan oke, juga pembicara, kita udah lebih berani oke, udah terbiasa gitu. juga gitu ya Teh? Terbiasa, Oke, gitu. berarti poinnya kita harus bisa belajar dari hal kecil dulu ya Teh, Betul, dimulai dari Kang. ngobrol biasa nih bareng teman-teman sekitar gitu, setidaknya cerita tentang keseharian kita gitu ya Teh, Iya, biar betul, agar kita Kang. bisa terlatih gitu berbicara gitu. Mhm. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Teh, cara mengembangkan diri, menjaga motivasi, serta membangun disiplin dan konsistensi dalam mencapai tujuan gitu Teh. Oke. Gimana tuh Teh cara mengatasinya? Oke, jadi konsisten itu adalah satu hal yang sulit menurut saya, Oke. Kang. Ketika kita melakukan sesuatu tapi, melakukannya Mhm, berulang-ulang gitu ya, itu sangat sulit. oke. Bagaimana sih kita bisa mempertimbangkan dan juga meningkatkan konsistensi ini? Yang pertama, merubah, habit kita terlebih dahulu, Oke. kebiasaan diri Mhm, kita. Misalnya mungkin yang dulu doom scrolling lah, apa segala mhm. macam, itu kita mulai bisa merubahnya dengan melakukan hal-hal yang positif gitu Oke, ya. Hal-hal positif di kampus itu banyak sekali betul, teman-teman mhm, gitu ya, bukan hanya di perkuliahan mhm, saja, tapi, UKM mhm. ada, forum ada, terus ada Prestasinya organisasi, juga gitu ya Teh? UKM gitu ya, Mhm, terus kepanitiaan kalau teman-teman tidak mau jadi pengurus terlebih mhm. dahulu, ada Oke, kepanitiaan gitu. bisa Jadi coba dari kepanitiaan ya Teh? iya betul. Jadi dari situ kita akan membentuk, habit yang baru Mhm, gitu loh, Kang. Kita bisa manage waktu, jadi tidak terbuang sia-sia gitu waktunya. Kita juga, konsisten dalam melakukan banyak hal oke, gitu. Jadi yang paling penting dari diri kita sendiri dulu, ubahlah, perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berdampak negatif ke diri kita. oke, Gitu. Setelah itu kita lakukan hal yang baru, mhm. hal yang, keluar dari comfort zone kita sehingga konsisten itu bakal, bertumbuh sendirinya gitu sih, Kang. Oke, berarti kita harus bisa mengubah kebiasaan dulu di diri kita sendiri ya, Teh? Iya betul sekali, Kang. Oke. Oke Teh, untuk selanjutnya, saya rasa ini adalah hal-hal yang memang sangat banyak ditemukan ya, Mhm. untuk tips sebagai seorang introvert supaya bisa survive di perkuliahan itu bagaimana Wow, sih Teh? oke oke. Jujur saya juga introvert ya, Kang. Oke Oke. Teh, Jadi, buat teman-teman yang mungkin belum familiar, introvert itu seringkali dikaitkan dengan antisosial. Sebenarnya oke. beda ya, Kang, Oke, ya. saya rasa juga beda sih Yes, sebenarnya Teh. iya, introvert itu bukan orang yang pendiam di Mhm, mana-mana tidak mampu berinteraksi, tapi mhm, introvert itu adalah orang yang recharge energinya itu sendirian mungkin dengan baca buku, mhm, tidur di, kamar, mhm, atau mungkin dengan menonton drama, jadi menghabiskan waktu dan recharge energinya sendiri. mhm. Jadi, Oke, seorang introvert itu teman-teman bukan tidak bisa berinteraksi dengan orang ramai gitu tapi ya. butuh waktu yang lebih banyak untuk sendiri gitu ya Teh? Betul, betul. Tapi dengan itu, kita juga bisa belajar dengan lebih baik, Mhm, keluar dari comfort zone kita sebagai introvert itu dengan carilah lingkungan yang sesuai dengan teman-teman. Itu yang paling penting sih, Kang. Cari oke, lingkungan yang sesuai dengan minat teman-teman, jangan dipaksakan, gitu. oke, Karena seorang introvert itu tidak suka menurut saya ya, tidak suka melakukan sesuatu itu yang dipaksakan, oke, gitu loh, Kang. betul sih Teh, Jadi, carilah lingkungan yang benar-benar teman-teman minati mhm. sesuai dengan Kompetensi diri gitu ya? kompetensi diri dan potensi diri gitu. Yang kedua adalah berani untuk berinteraksi itu penting ya. Mhm, Jadi jangan mengurung diri
saja Mhm. gitu ya, tapi beranilah keluar dari zona nyaman Nyaman, teman-teman. oke. Banyak sekali, komunitas-komunitas yang akan, membuat teman-teman bertumbuh dari situ juga Berkembang gitu. gitu ya, Teh? Heeh, teman-teman juga tidak perlu khawatir, "Aduh kalau misalnya nanti saya ikut kegiatan ini, waktu saya untuk sendiri jadi berkurang dong." Mhm. Enggak juga gitu Oke. loh kan. Ada waktu-waktu tersendiri yang bisa teman-teman manfaatkan untuk merenung atau sendiri di kamar gitu, banyak misalnya, weekend Nah, gitu loh kan. Jadi tidak waktu teman-teman itu bukan hanya berada di satu lingkungan, tapi teman-teman bakal bertumbuh dan belajar lebih banyak di lingkungan yang baru, oke. gitu sih, Kang. Oke, berarti antisosial dan introvert tuh berbeda ya, Teh? Berbeda Kalau sekali. antisosial tuh memangnya membatasi diri, sedangkan Mhm, introvert adalah orang yang memang butuh waktu yang lebih banyak gitu untuk mhm. me time Me gitu. time, iya betul sekali. Oke, nah selanjutnya Teh, apakah menurut Teteh itu terlambat jika mulai aktif berprestasi ataupun organisasi saat sudah, memasuki masa kuliah gitu Teh? Oke. Nah kira-kira kapan waktu yang terbaik untuk mulai berprestasi sama berorganisasi Teh? Oke, dari saya tidak ada kata terlambat ya, Kang, Oke, untuk melakukan banyak sekali kegiatan yang positif terutama di kampus. Dari saya sendiri sih mungkin kita petakan dulu. Di oke, semester pertama itu teman-teman fokus beradaptasilah di lingkungan kampus. oke. Itu yang paling penting, terutama teman-teman yang merantau dari jauh dari orang tua. Apalagi yang dari luar pulau Dari Jawa luar mungkin ya Teh? pulau, iya betul. Jadi yang pertama adalah tetaplah mungkin beradaptasi dulu di semester awal gitu Oke, ya. Di semester 2 dan 3 itu mungkin bisa cari-cari, organisasi lah atau mungkin cari forum UKM yang sesuai dengan potensi diri oke, teman-teman mhm, tadi gitu. Terus bisa juga dibarengin dengan mengikuti lomba. Di semester 3 4 fokuslah mengikuti lomba oke, gitu kan. Jadi banyak sekali lomba-lomba yang teman-teman bisa ikuti gitu loh, oke, lomba kepenulisan, public speaking, mhm, non akademik seperti seni dan juga olahraga. Jadi banyak yang bisa diikuti gitu loh. Kalau tidak salah dari Formadikim juga menyediakan banyak, forum untuk mencari-cari informasi lomba oke, gitu ya betul Kang, kalau ada tidak Teh, salah ada gitu. Jadi dan ada juga pendanaan dari KIP Kuliah juga kan betul untuk mengikuti ada, lomba. Jadi, teman-teman terfasilitasi gitu ya iya Teh? difasilitasi teman-teman, apalagi penerima beasiswa KIP Kuliah, cari informasi lomba itu tidak merupakan hal yang sulit gitu loh Kang. "Aduh kalau biaya pendaftarannya gimana?" Gitu, Mhm, dibiayai juga dari KIP Kuliah. Jadi sertifikat, boleh banget dicari-cari informasi lomba, terutama teman-teman di semester 3 dan 4 untuk melatih critical thinking, oke, problem solving-nya, mhm, selain, menggapai prestasi ya Kang. Jadi banyak skill-skill yang terlatih dari sana gitu. oke, Di semester 5 6 itu mungkin udah fokus ke internship lah, magang, di mhm, mana itu bakal jadi pedoman kita dan juga jadi peluang kita di masa depan nanti, apalagi di, lingkungan kerja, oke. gitu. Terus mungkin di semester 7 dan 8 udah fokus skripsi, tugas akhir, Kalau udah jangan ada banyak banget kegiatan tugasnya lain. ya, Teh? Iya betul, banyak sekali kegiatannya, mungkin kalau nanti, masih memegang organisasi A, Mhm, organisasi B, bakal, sulit sih keteteran gitu untuk ya, Teh? iya keteteran. Jadi mungkin untuk mengikuti organisasi itu di semester-semester awal saja gitu, Oke. Kang. Oke, berarti tidak ada kata terlambat ya, Teh, untuk belajar. Namun teman-teman juga harus mengetahui gitu kompetensi dan juga potensi dirinya masing-masing. Iya betul sekali, Kang. Oke. Nah, karena KIPKA itu ada ketentuan agar kita tidak turun ya Teh IPK-nya. Nah, Mhm. cara agar ngejaga IPK tetap tinggi gitu Teh di tengah kesibukan organisasi, tugas dan sebagainya itu caranya gimana sih Teh? Oke, sebagai mahasiswa KIP kuliah kan kita memiliki tanggung jawab seperti yang sudah saya jelaskan gitu ya Oke, Kak, memiliki tanggung jawab bukan hanya diberikan, tapi kita juga harus memberikan, kita harus oke. berkontribusi terutama di perkuliahan kita, nilai Mhm, IPK kita gitu ya mhm. teman-teman. Jadi yang pertama adalah pelajari RPS dan juga ketentuan yang diberikan dosen terlebih dahulu di Oke, pertemuan pertama, oke. biasanya Biasanya kan di-share ya Teh? iya, Mhm, di-share ya Kang di situ, dijelaskan apa sih yang harus kita capai, mhm. outcome-nya seperti apa, terus, bobot penilaiannya dari UAS berapa, UTS Oke, berapa, tugas berapa, mhm. itu yang harus kita pelajari dan Perhatikan juga pedomankan. gitu ya Iya Teh? betul, Kang. Jadi dari situ kita belajar, oh kalau dosen A nilai bobotnya lebih tinggi dari sini, berarti kita usahakan di situ, Oke, gitu. Aktiflah di dalam kelas, berdiskusi, mhm, bertanya kepada dosen, itu menjadi hal yang penting gitu, Kang. oke. Dari situ kita juga belajar bahwasanya, mmm, nilai IPK itu bukan hanya
sekedar main-main saja gitu loh, Kang. Mhm. Kita juga harus mengusahakan dari diri kita sendiri untuk mempertahankannya gitu. Jadi Oke. manajemen waktu, balik lagi, Kang, manajemen waktu dan prioritaskanlah perkuliahan daripada segalanya Oke, gitu loh, Kang. betul. Karena memang tujuan kita masuk kuliah adalah kuliah ya kan, Kuliah belajar. gitu, prioritaskanlah Oke. Dan perkuliahan juga gitu, Kang. tadi tipsnya kita harus bisa mengetahui nih capaian dari masing-masing dosen ya Teh, karena biasanya semester awal tuh suka dikasih tahu gitu ya, untuk capaiannya apa saja dan apa saja yang Iya perlu dipelajari. iya betul sekali. Oke, sebetulnya untuk pertanyaan dari teman-teman KIPKA itu cukup Teh, dan kita ucapkan terima kasih juga nih untuk Teh Rosa yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya gitu. Dan, untuk sebagai penutup ya Teh, nah apa pesan yang ingin Teteh sampaikan kepada teman-teman mahasiswa penerka lainnya, Mhm. yang mungkin saat ini sedang merasa burnout atau kurang percaya diri dengan masa depannya gitu Teh? Oke, teman-teman, terutama teman-teman seperjuangan saya juga ya, Oke, Kang, ini penerima beasiswa KIP kuliah. Tidak perlu takut burnout dan juga homesick dan lain sebagainya, itu adalah hal biasa di lingkungan perkuliahan, terutama teman-teman yang sangat jauh mhm dari orang tua mhm, gitu ya. Saya juga udah merasakan sendiri gitu loh, Kang, oke, perjuangannya gimana, tapi teman-teman tidak boleh menyerah gitu mhm, ya. Carilah lingkungan dan teman-teman yang di mana nanti teman-teman itu bisa, berkontribusi, bisa juga curhat di sana gitu, jadi hal-hal positif terbangun di sana oke gitu loh, Kang. Setelah itu teman-teman juga bisa, aktif mulai dari skala aktiflah berorganisasi, oke mengikuti banyak sekali kegiatan, lomba, conference dan lain sebagainya yang akan menjadi, tempat teman-teman untuk bertumbuh dan menggapai oke. impian, prestasi dan lain sebagainya, gitu sih, Oke, Kang. berarti cari tempat yang bisa buat kita berkembang gitu ya, Teh? Betul, itu sangat penting loh, Kang. Oke, Iya. karena kita juga kan pastinya harus bisa, upgrade diri gitu ya, Teh, meningkatkan kualitas diri kita gitu, untuk persiapan masa depan kita Iya, nantinya. betul sekali, Kang. Oke, tidak terasa nih, Teh, semua rangkaian podcast kita sudah terlaksanakan dan aku sendiri ucapkan terima kasih kepada Teh Rosa sudah meluangkan waktunya mengikuti, kegiatan kita sebagai narasumber di episode perdana, podcast Bisik 2026 dan aku juga mau ucapin terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Saya Ridho Wira Satria Setiawan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yeay. Oke, terima kasih Teh Iya, Rosa. keren banget loh, Kak.